Shalom. Selamat pagi buat kita semua. Kita akan memasuki ibadah pagi ini. Sebelum kita memulai acara kita, mari kita saat teduh, kita berdoa bersama. Amin. Mari kita angkat pujian dari nomor 27 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepada untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kasihanilah kami orang yang berdosa ini, karena musuh-Mu kami terlalu kuat untuk kami. Kami selalu dikalahkan, sebab itu tolonglah kami, berilah kami kekuatan mengalahkan musuh kami, karena Tuhan Yesus telah menderita untuk kami. Amin. Datanglah kepada Yesus yang letih lesu, sisinya
hukum Taurat Tuhan untuk kita pada minggu ini. Dari hukum Taurat yang kedua, demikian bunyinya: jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau keyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda berhala. Demikian firman Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan Tuhan. Ya Tuhan, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang berdosa ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah berkelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan-Mu. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini.
mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku ringan. Amin. Epistel untuk kita di minggu ini dari Yesaya 58 ayat 1 sampai ayat 9a. Kita baca secara responsoria. Kesalehan yang palsu dan yang sejati. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya, mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kau kehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri? Jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga, dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan? Bukan, berpuasa yang kukendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelalimu, dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumah orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar, dan mukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Mari kita sama-sama di ayat 9. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan ia akan berkata, Ini aku.
Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Jalan hidup di dunia gelap, banyak sedih mengeram. Tolong mereka di dunia gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jadi hambamu, bawa terang ke dunia gelap. Jadikan aku saluran berkah bagi umatmu yang hidup Jadilah berkat bagi semua, seperti Tuhan lakukan. Beri bantuan bagi yang lemah di dalam kasih Tuhan. Pakailah aku jadi hambamu, bawa terang ke dunia gelap. Jadikan aku saluran Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Warta Jemaat Minggu 5 Februari 2023. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu hari ini adalah Minggu Septuagesima dengan topik hidup benar sesuai dengan hukum Tuhan. Yang kedua,
Pelantikan Panitia Pesta Gotilon 2023 dan HUT 40 tahun. Hari ini Minggu 5 Februari 2023 di kebaktian pukul 9.30 WIB bahasa Batak, setelah persembahan kedua akan dilaksanakan pelantikan Panitia Pesta Gotilon 2023 dan HUT 40 tahun HKBP Mampang Perapatan, dan menyampaikan kata sambutan oleh Ketua Panitia Gotilon. Setelah kebaktian akan diadakan rapat panitia bertempat di Gedung Serbaguna. Yang ketiga, sermon guru sekolah minggu. Hari ini Minggu 5 Februari 2023 bertempat di ruang sekolah minggu. Setelah ibadah dan kelas sekolah minggu akan diadakan sermon guru sekolah minggu. Diberitahukan kepada guru sekolah minggu untuk dapat mengikuti sermon tersebut. Yang keempat, persembahan ke depan altar. Pada hari Minggu 12 Februari 2023 kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk keperluan pengobatan dan kesehatan HKBP. Yang kelima, pertangyangan UIK. Hari Selasa 7 Februari 2023 pukul 19.30 akan diadakan kebaktian UIK di UIK 3 di rumah keluarga Situharles Sinaga bertempat di Gedung Serbaguna. Marilah kita menghadiri kebaktian tersebut secara khusus jemaat WIT 3. Penelahan Alkitab. Hari Selasa 7 Februari 2023 pukul 10 WIB akan diadakan PA Ina Hanna bertempat di Gedung Serbaguna HKBP Mampang Perapatan. Hari Kamis 9 Februari 2023 pukul 17 WIB akan diadakan PA perempuan bertempat di Gedung Serbaguna HKBP Mampang Perapatan. Sabtu 11 Februari 2023 pukul 17 WIB akan diadakan PA Ina Deborah bertempat di Gedung Serbaguna HKBP Mampang Perapatan. Yang ketujuh, kebersamaan awal tahun remaja. Pada hari Sabtu 18 Februari 2023 pukul 17 WIB bertempat di Gedung Serbaguna akan diadakan kebersamaan awal tahun dan pendalaman Alkitab remaja. Diberitahukan kepada remaja HKBP Mampang Perapatan untuk dapat mengikuti kegiatan tersebut. Yang kedelapan, seminar orang tua remaja. Hari Sabtu 18 Februari 2023 pukul 17 WIB bertempat di Gedung Gereja HKBP Mampang Perapatan akan diadakan seminar orang tua remaja oleh pembicara Pendeta Dr. Franky Napitupulu dan Situa Marcelina Boru Siregar dengan tema peran orang tua menjadi support sistem bagi anak-anak remaja. Diberitahukan kepada orang tua remaja untuk dapat mengikuti kegiatan tersebut. Yang kesembilan, syukuran awal tahun Napasubulung. Hari Minggu 19 Februari 2023 pukul 15 WIB bertempat di Gedung Serbaguna akan diadakan syukuran awal tahun Napasubulung dan pendalaman Alkitab. Diberitahukan kepada Napasubulung dan remaja yang sudah katekisasi CD untuk dapat mengikuti kegiatan tersebut dan mendaftarkan diri melalui link tersebut. Yang ke-10, ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. 11.
Jemaat sakit, marilah kita bawa di dalam doa jemaat kita. Yang pertama, Asna Boru Simangucong, Nyonya Simarmata, sektor 1, Nata Desmanik, sektor 2, Rusmina Boru Marpaung, Nyonya Hutagaol, sektor 2, Togu Catur Windu Sihite, sektor 4, Maruhum Pangihutan Dolok Saribu, sektor 4, A. Mutiara Boru Siahaan, Nyonya Tapu Bolon, sektor 1, Situa Mangara Golprit Hutajulu, sektor 4, Jihar Malau, sektor 4. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Keuangan terlampir. Demikian warta jemaat untuk hari ini. Terima kasih. Kita mengumpulkan persembahan 1A 1B, kita bernyanyi.
sejahtera lah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membuka Alkitab kita. Nats khotbah untuk kita di minggu yang baru ini tertulis di kitab surat Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai ayat 25. Saya akan membaca untuk kita semua. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Demikian nats khotbah. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah cerita di kampung saya di Dolok Sanggul itu, onannya atau pasar besar itu hari Jumat. Jadi kalau yang jual kacang itu Amang dan Inang masih rata-rata yang ada di Karung. Mungkin yang lahir di Jakarta sudah jarang melihatnya. Jadi kalau ada yang membeli itu pakai liter. Itu enggak bertumpu di satu tempat. Jadi kalau onan ini luas, pasar ini luas, maka yang jualan kacang juga pasti lebih banyak. Ada seorang ibu yang suka jalan-jalan, kayaknya dia mau melihat situasi, tapi di balik perjalanannya ada yang mau diambil keuntungan. Jadi kalau setiap dia melihat yang seorang ibu yang jualan kacang, atar di sise, dia sapa dulu, wah kabarmu Eda, ambilkan kacangnya, masukkan ke kantong. Kemudian setelah itu dia keliling lagi, nanti ketemu tukang kacang yang lain, wah kabarmu Tulang, ambilkan kacangnya, masukkan ke kantong. Sedikit-sedikit saja 10 yang dijalaninya tukang kacang yang jual kacang pasti dimasukkan ke kantong. Ketika dia selesai kegiatannya ini, dia duduk, dia mau sambil minum sambil makan kacang. Dirabanya kantongnya, hanya tinggal 1 kacangnya. Selidik punya selidik, ternyata kantongnya bolong. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats ini adalah sebuah nasihat dari Yakobus kepada jemaat yang ada di perantauan, 12 suku Israel yang berserak di perantauan. Yakobus melihat ada tindakan yang kurang benar, yang kurang baik. Dia melihat di dalam perkumpulan jemaat ada ketidakadilan. Jadi seumpamanya ada jemaat yang kaya, walaupun dia terlambat, maka jemaat akan menyambutnya dengan baik dan mempersilakannya duduk di depan. Dan bukan hanya itu saja, ternyata jemaat ini juga ketika mereka melakukan kegiatan, mereka melakukan perencanaan tanpa mengikut sertakan Tuhan. Ternyata juga ada hal yang mungkin sepele ketika jemaat menghadapi tantangan, ketika jemaat menghadapi percobaan atau iman mereka sedang diuji, mereka menjadi kalut. Yakobus mengatakan ini sia-sia mendengar firman Tuhan, tetapi ternyata bolong seperti ibu tadi. Mereka mendengar firman dan duduk di dalam persekutuan, tapi satu pun tidak ada yang mengena. Maka itu sebuah kesia-siaan. Yakobus mengatakan, tunjukkanlah imanmu dari perbuatanmu. Kalau kamu bilang kamu memiliki iman, mana buktinya? Tapi aku akan menunjukkan imanku melalui perbuatanku. Setan saja percaya kalau Allah itu ada. Tapi setan tidak bisa menunjukkan imannya itu melalui perbuatannya. Maka kita orang percaya
orang yang mengenal Tuhan, ketika kita mendengar firman, semakin banyak mendengar firman, maka harus semakin banyak juga melakukan firman. Jangan seperti Inang tadi, semua dijalaninya mengambil kacang ini, tapi di kantongnya bolong. Banyak mendengar firman, tetapi kalau tidak dilakukan sama dengan yang bolong tadi. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui nats ini, Yakobus memaparkan jenis pendengar firman. Ada beberapa tipe pendengar firman. Pendengar firman yang pertama adalah ini tipe pendengar firman yang gagal. Yang pertama adalah tipe pendengar yang gagal ini adalah yaitu pendengar yang kosong. Ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Jadi ada pendengar yang gagal, yaitu pendengar yang kosong. Ini adalah orang yang hanya mendengar firman. Firman mengajarkan untuk tetap hidup tenang, untuk tetap teguh di dalam masalah, justru dia terpancing keributan. Jadi firman sudah mengatakan, tenanglah, dengan diam, duduk tenang, nantikanlah pertolongan Tuhan. Tapi ketika menghadapi masalah, dia goncang, dia merepet-repet, kemudian juga dia berteriak. Firman yang dia dengar itu hambar. Dan yang kemudian juga ada yang pendengar firman yang gagal ini adalah pendengar firman yang menipu diri sendiri. Ayat 22 dikatakan, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Mengapa disebut menipu diri sendiri? Dia mendengar firman, dia dengar firman ini, tetapi dia berjalan berbeda dengan firman. Jadi orang ketika kita mendengar firman, apalagi Tita pertama, akulah Tuhan Allahmu, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Hari Minggunya, oh iya. Tapi ketika dia diperhadapkan dengan pilihan di kantornya, antara uang melalui peruntungan yang besar dengan cara mencuri, atau tetap melakukan itikat yang baik karena memiliki kebutuhan yang besar, anak sekolah, orang tua sakit di kampung, atau istri menginginkan barang sudah lama, pas juga ulang tahunnya dia butuh. Dia sudah mendengarkan firman, tapi karena sudah mendominasi uang ini dalam kehidupannya, dia akan tinggalkan Tita pertama, akulah Tuhan Allahmu, tidak boleh kau buat Allah yang lain. Uang pun jangan, istri pun jangan, penyakit pun jangan. Maka ini dia menipu dirinya sendiri. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang menipu diri sendiri juga adalah dia menyangkal hati nuraninya. Amang dan Inang, di dalam diri kita ini kan Tuhan sudah berikan namanya suara hati, sunedesis. Melalui suara hati kita Allah berbicara. Makanya Amang dan Inang, ketika kita sedang berbohong, kan ada suara dari hati kita, kamu sudah berdosa, jangan lakukan itu. Itu suara hati, itu sumbernya dari Allah. Dan suara hati itu semakin kuat ketika kita semakin sering mendengar firman dan melakukannya. Ketika suara hati kita mengatakan jangan lakukan, tapi melihat kebutuhan kita yang lebih penting, kita tinggalkan suara hati ini, maka kita menipu diri sendiri. Maka pelihara suara hati di dalam diri kita, itu pemberian Tuhan. Itu pemberian Tuhan, dan dia berbicara bukan hanya melalui halayak di dalam firman, tapi di dalam diri kita setiap saat. Yang kemudian Amang dan Inang, pendengar yang ketiga adalah ini pendengar yang dangkal, hanya melihat nampak luar saja, kelihatan seperti seorang pendengar yang baik dan penampilannya juga sepertinya baik, tetapi ketika kembali dalam kehidupan nyata dia tidak mampu melakukannya. Digambarkan di sini seperti seorang yang bercermin. Apa fungsi cermin? Kenapa kita bercermin? Ini rata-rata
kita semua mau ke gereja tadi ya kan Amang Inang, pasti bercermin dulu. Untuk apa? Tujuannya adalah ada enggak listipnya yang mencong-mencong, ada rambutnya enggak yang sudah pakai minyak rambut ini tapi belum tersisir. Nah kalau seumpamanya ada yang rusak, biasanya kan kita perbaiki. Tapi di sini digambarkan adalah seperti seorang yang bercermin, ketika dia bercermin dan pulang atau dia keluar dari cermin ini, dia tidak memperbaiki yang rusak. Dia sudah bercermin, dia melihat listipnya cemong-cemong. Tapi ketika dia sudah melihat waktu, wah ini waktu sudah mepet ini, dia tanpa memperbaiki listipnya, dia lari ke mobil, cus ke gereja. Seperti itu juga orang yang sudah mendengar firman, ketika mendengar firman ya, amang teh tohone, agu tutu amang teh, agi amang cocok kiat bagas roh aku. Tapi ketika dia pulang dari gereja, dengar firman apa tadi? Itulah aku lupa bah, katanya seperti itu. Jadi orang yang mendengar firman itu seperti bercermin. Ketika kita melihat kesalahan, ya sudah perbaiki supaya kita cantik keluar. Penampilan kita harus cantik dalam dan luar. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang kemudian pendengar yang terburu-buru ini gampang mendengar sesuatu tetapi cepat lupa. Dia gampang mendengar sesuatu tetapi setelah itu dia melupakan. Yang kelima adalah pendengar yang mudah lupa ini juga adalah pendengar yang tidak setia. Sudi duduk kon hatanya dia bata alai dang bui setia, tidak setia. Dia pulang, ya sudah pulang. Kata firman Tuhan, biarlah kita menjadi orang yang lemah lembut. Sampai di waktu di gereja, oh benar. Ketika bawa mobil macet, yang bermotor ini serobot, dia maki-maki. Padahal belum pulang dari gereja. Memang nasuya aja sudah maki-maki dia. Nah, saudara-saudari, tipe yang mana kita? Tapi sebaiknya jangan ada di antara tipe yang kelima, yang lima tadi. Yang dangkal, yang gampang lupa, yang kosong, yang terburu-buru. Firman Tuhan hari ini mengajak kita supaya mampu melewati beban hidup. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Walaupun dikatakan tahun ini adalah tahun kelinci, tahun pemulihan, tahun kembalinya peruntungan. Tapi siapa bisa melihat apakah hidup kita selalu beruntung persi kita tahun ini? Apakah kita akan berpulih? Atau semakin tahun ini kita semakin menghadapi banyak kemelut dalam hidup? Jangan dulu kita langsung melihat, resesi ekonomi, jangan dulu melihat. Itu global. Tapi lihat, jangan-jangan juga di dalam keluarga juga kita memiliki permasalahan yang sangat sulit dipecahkan. Hubungan kita dengan diri kita juga. Mengapa kita sering marah-marah? Jangan-jangan kita menolak diri kita, menolak keterbatasan kita. Mengapa kita sering membenci orang? Jangan-jangan Amang dan Inang ada beban, ada luka masa lalu yang tidak bisa kita sembuhkan karena kita tidak mau disembuhkan. Bukan karena Tuhan tidak mau menyembuhkan, tapi karena kita tidak mau menyembuhkan diri kita. Maka firman ini mengajak kita semua menjadi pelaku firman Tuhan. Bukan hanya pelaku. Ada orang, Amang dan Inang, ibadah itu hanya karena mencari khotbah yang terenak, bersedia. Bisa sampai GKJ. Tahu GKJ? Gereja Keliling Jakarta. Tidak cukup satu. Tapi apakah ada dampak dalam hidupnya? Apakah kita mendengar firman banyak itu salah? Tidak. Justru mendengar firman itu baik. Seperti yang dikatakan di dalam Roma 10:17. Karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Tetapi bolehkah kita hanya mendengar? Tidak. Lakukan apa yang kamu imani. Jangan kita banyak mendengar firman, tapi kita berantem dengan suami kita. Sedikit-sedikit berantem. Atau kita melawan orang tua. Kita mendengar firman, tetapi hubungan kita dengan mertua tidak baik, hubungan kita dengan orang tua tidak baik, hubungan kita dengan tetangga juga tidak baik. Ada orang, Amang dan Inang, hubungan dengan peliharaannya sangat baik, kucing atau anjing. Tapi hubungan dengan anaknya, dengan istrinya tidak pernah baik.
Jadilah pelaku firman di dalam kehidupan ini. Karena hanya orang yang mendengar dan yang menjadi pelaku firmanlah yang berbahagia. Itu kata nats hari ini di ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Orang yang mendengar firman, supaya dia berbahagia dengan firman, maka lakukan firman. Kalau hanya pendengar firman, kita bisa gagal, sama seperti yang dikatakan Tuhan Yesus di Matius 7 ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kita mau melihat sebuah contoh di dalam Alkitab tentang seorang yang berbahagia ketika mendengar firman dan melakukannya. Amang dan Inang atau kita yang hadir saat ini pernah kan mendengar cerita tentang Maria, saudara Marta dan Lazarus? Ketika Tuhan Yesus ke Betania, ke rumah Lazarus, yang datang yang sangat antusias menyambutnya adalah Maria. Marta juga antusias menyambutnya dengan cara yang berbeda. Jadi ketika Yesus duduk dan mengajar, Maria duduk dan dia mendengar firman Tuhan. Marta juga dalam antusiasnya menyambut seperti orang Batak, melorotot dong na pitor di baites, nah kan? Pitor sibuk mangale mabay si panganon, mangalopay ibana dilopay, dong selesai pangaloponon, marutu ibana Tuhan Yesus. Yesus, bahasa sederhananya, Yesus ini lihatlah si Maria ini, kok cuma aku aja yang kerja, kok dia duduk-duduk aja di sini katanya, bahasa sederhananya. Tapi justru Tuhan Yesus mendukung Maria karena dia memberikan diri untuk mendengar firman Tuhan. Di dalam bentuk apa dia melakukan firman Tuhan ini? Kita pasti mengingat ketika Tuhan Yesus memasuki rumah. Sebelum Tuhan Yesus akan disalibkan, seorang perempuan masuk membawa minyak yang sangat mahal, narwastu. Dan dia meminyaki dan melap kaki Yesus dengan minyak yang mahal ini. Dan di dalam tangisnya, sampai-sampai Yudas merasa menyesal dan mengatakan, Tuhan Yesus, sampai-sampai Yudas mengatakan, bah sayang nemiaki ibana-ibana, ay sugari di gadis ibana ini, ipaleak kepeng ne tuna pogos ngagurang na marlas di roha tu ibana nina. Tapi Yesus mengatakan kalau saya, bahasa sederhananya, kalau saya hanya hari ini saja kamu akan lihat dan layani, tetapi orang miskin akan selalu ada padamu. Yang saya mau katakan adalah Maria ketika mendengar firman, dia menunjukkan kasihnya kepada Yesus dengan meminyaki, memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Maka Tuhan Yesus mengatakan, sampai kapanpun ketika Injil akan diberitakan, nama Maria akan selalu diingat orang. Nama Maria akan selalu diingat orang dan sampai sekarang. Dan yang lebih mendominasi adalah Maria. Karena apa? Ketika ada saatnya dia mendengar firman dan memberikan diri. Tidak dua hati atau dua jambar. Kadang kan Amang dan Inang, kita mau mendengar khotbah, tapi yang di sini bukan yang di sini ya, Amang dan Inang. Mau mendengar khotbah, tapi membuka HP juga, iya kan? Itu kan sudah merdua roha. Atau kalau di kampung itu gerejanya kan besar, pendetanya khotbah, bisa saja jemaatnya cerita-cerita. Natar pesta ni sianu dak tabu bah, wasa, kurang jagalna, nah. Ay soy foto hodo ida ninna bana ay holi doi hapi na tedo na pamasuk ko jagali hatop patop tu palastikna kan diceritakan itu di gereja. Jadi banyak orang yang mendua hati ke gereja. Ada orang sampai di gereja sudah berdua, tapi ada orang sampai di gereja sudah langsung bercerita-cerita. Nah Maria
Ketika waktu mendengar, dia memberikan diri untuk mendengar. Dan ketika mau berangkat ke tengah-tengah dunia untuk menunjukkan pelayanannya, dia memberikan hal yang terbaik dan versi Yudas yang termahal. Apakah dia berbahagia? Dia berbahagia. Maka saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui firman ini, hidup benar sesuai dengan hukum Tuhan. Bagaimana kita bisa hidup benar sesuai dengan hukum Tuhan? Pertama, melalui firman ini, setia dan mempererat hubungan dengan Tuhan setiap hari melalui doa kita. Doa bukan menyangkut tentang bahasa yang indah. Tidak harus merangkai kata-kata doa dengan ayat-ayat Alkitab. Doa adalah keluhan kita, pujian kita, ketergantungan kita kepada Allah. Semakin sering kita berdoa dan mendengar firman, maka kita semakin sering dan semakin diberangkatkan untuk kuat melakukan firman. Orang yang bersedia mendengar Allah akan memberikan waktu untuk Allah. Jadi nonsen, istilah Naposo, nonsen, orang yang berdoa mendengar firman tidak melakukan firman, berarti ada yang gagal. Ada yang tidak fokus antara mendengar firman dan berdoa. Orang yang memiliki erat hubungannya dengan Tuhan, dia akan mendengar Tuhan. Hidup kana manginang, tapi ring ma inata tua mata. Molohong rohani inate tua mate. Buhape bigon nado amate. Dia akan mendengar suaminya. Suami juga, kalau dia sangat sayang kepada anak-anaknya, dia di dalam kekurangannya juga, dia akan mendengar istrinya. Walaupun istrinya, inang, bukan mengecilkan istri, saya juga istri. Biarpun mulai pagi bernyanyi, mulai pagi sampai malam bernyanyi, tanpa refrain, mendatar terus. Tapi suami yang sayang, yang memiliki hubungan yang erat dengan istrinya, tidak akan bosan. Kecuali dia sudah punya masalah dalam hubungannya. Orang yang rindu dengan Allah itu akan membuat firman itu menjadi kebutuhannya. Sama deh kan? Amang dan inang di sini, apapun makanan pokok kita di rumah, misalnya nasi. Seumur saya sudah umur 43 tahun. Potong 6 bulan. Kan kalau empasi itu kan 6 bulan ke atas makan nasi. Sampai sekarang saya nggak bosan-bosan makan nasi. Kita juga pasti seperti itu. Kalau ikan kita masih bosan dengan jenis yang sama, tapi nasi tidak akan bosan. Kita tetap akan mencari nasi kemanapun karena sudah biasa. Kalau mungkin makanan pokok kita adalah kentang, kemanapun kita akan cari kentang dan makan kentang, enggak bosan-bosan. Kalau kebutuhan kita adalah roti tidak nasi, karena kan roti pilihan. Kemanapun kita, berapa tahun pun kita tidak akan bosan-bosan dengan rasanya. Maka firman Tuhan juga demikian. Tidak ada batas stop untuk mendengar firman Tuhan. Karena dia adalah kebutuhan kita. Saat kapan dia berfungsi? Saat kita diterjang badai kehidupan, karena pergumulan, karena penyakit, karena kesedihan, karena kegagalan, maka firman Tuhan menguatkan kita menjadi vitamin dalam hidup kita. Maka mendekatlah pada firman Tuhan dan lakukan. Yang berikutnya adalah membangun dan melakukan sikap peduli dan perhatian kepada sesama. Ini tadi, setelah mendengar, lakukan. Jaga perasaan nidongan. Unak kalau perasaan iba perlu dijaga kan? Unak kalau perasaannya mata perlu dijaga, perasaan istri jaga odotong dah. Jangan menuntut terlalu banyak kepada anak, tapi kita juga tidak mau dituntut anak. Sitadok tuh kayak anak kota, jadilah anak baik, tapi tidak diajari anaknya baik. Hormati kepada orang tua, tapi kita tidak hormat kepada orang tua. Misalnya seperti itu. Maka jadilah membangun dan melakukan sikap peduli. Yang terakhir adalah tetap menjaga dan menguasai diri agar tidak tergoda terhadap kenikmatan dunia.
banyak hal yang membuat kita senang, tenang. Tapi yang paling menenangkan adalah firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Umur kita, kekuatan kita, kekuasaan kita, suara kita, kecantikan kita akan berkurang seiring berjalannya waktu. Semakin tua, bahkan seperti pemazmur mengatakan, seperti bunga-bunga yang cerah, yang berkembang, tapi sorenya, malamnya dia akan layu. Tapi firman Tuhan tidak akan pernah layu. Kita yang tua, tapi firman tidak akan pernah tua. Kita yang akan sakit, tapi firman tidak akan pernah sakit. Maka seretas apa hati kita hari ini, bukalah diri terhadap firman. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, terima kasih atas firman yang kami dengar dalam ibadah hari ini. Biarlah kami menjadi orang yang suka mendengar firman dan melakukan dalam kehidupan kami, supaya kami dikuatkan menjalani kehidupan ini, supaya kami rindu akan keselamatan dan tuntunan firman Tuhan setiap saat. Kami adalah orang yang lemah, dan di dalam diri kami sering kelemahan itu mendominasi. Oh Tuhan, tolonglah kami, kiranya Tuhan senantiasa menguatkan kami melalui firman-Mu, supaya kami mampu menjalani hari-hari yang Tuhan akan berikan kepada kami. Kami serahkan semua jemaat-Mu kepadamu Tuhan, berkati mereka dalam kehidupan setiap hari, di dalam rumah tangga, di dalam kerinduan mereka atas bagi keluarga yang merindukan anak, Tuhan yang memberikan. Bagi jemaat-Mu yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan menunjukkan jalan kepada mereka. Bagi anak-anak-Mu yang sedang dalam masa pertumbuhan dan pendidikan, Tuhan kiranya yang menguatkan mereka untuk mencapai cita-cita mereka. Bagi jemaat-Mu yang mencari jodoh, Tuhan kiranya menuntun mereka untuk menerima pemberian Tuhan. Berikan mereka Tuhan jodoh. Bagi yang sedang menantikan kelahiran anak, Tuhanlah yang memberikan kepada mereka. Bagi jemaat-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini, Tuhan berikan mereka rasa syukur, menikmati pemberian Tuhan, dan mereka mensyukurinya di dalam semua kehidupan mereka. Kami juga bawakan kepadamu semua jemaat-Mu yang sedang terbaring lemah karena penyakit. Tuhan, tolong kuatkan iman mereka supaya tidak lemah, tidak bersungut-sungut, tapi di dalam kelemahan mereka tetap bergantung kepada Tuhan, merindukan Tuhan setiap saat, supaya di dalam kelemahan itu mereka melihat bahwa orang-orang percaya yang bergantung kepada Tuhan tidak dibiarkan Tuhan. Kami serahkan Tuhan semua kerinduan jemaat-Mu kepadamu. Biarlah Tuhan bersama dengan mereka siang dan malam. Apapun yang sedang mereka pergumulkan, Tuhan dampingi mereka sehingga mereka memenangkan pergumulan mereka. Kami juga bawakan kepadamu semua program yang akan berlangsung di dalam minggu ini, yaitu pengumuman PHD Inahanna, Deborah pada hari Kamis. Tuhan kuatkan semua yang melayani, Tuhan satukan hati semua anggota pengumuman Hana, Ina, Kamis dan Deborah untuk bersukacita, untuk menunjukkan pelayanan di gereja ini. Kami juga membawakan kepadamu Tuhan semua panitia pesta Gotilon dan ulang tahun yang akan dilantik hari ini. Tidak secara kebetulan mereka berdiri dan diberangkatkan untuk melayani di jemaat ini melalui pesta. Tuhan kiranya kuatkan mereka, berikan mereka hikmat dan sukacita. Biarlah kami semua di gereja ini saling tolong menolong tanpa mendominasi yang lain. Kami mampu merasa bahwa gereja ini adalah milik Tuhan dan semua akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan kuatkan ketua, koordinator semua seksi yang akan melayani Tuhan. Banyak hal yang mungkin akan menjadi beban bagi mereka, tapi kami percaya ketika Tuhan bersama-sama dengan mereka, mereka akan dikuatkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga bawakan kepadamu program remaja
Naposo yang akan berlangsung di hari yang akan datang. Tuhan berkati semua panitia yang sedang mempersiapkan supaya acara berjalan dengan lancar. Kami juga bawakan kepadamu semua pelayan Sintua, pendeta, pareses, Opu Eporus yang melayani di HKBP ini. Di dalam proses sentralisasi ini, kami semua kiranya menjadi sehati sepikir dan mau dituntun oleh Tuhan melakukan yang terbaik tanpa ada keraguan, karena kami yakin dan percaya gereja adalah tuntunan Tuhan, persekutuan yang dipersekutukan oleh Tuhan dengan keyakinan Tuhan yang memelihara kami semua. Kuatkanlah Opu Eporus dan juga semua kadep yang beserta Opu Eporus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga Presiden Jokowi yang memimpin di negara kami ini. Banyak hal yang akan dia perbuat, banyak hal yang menjadi pergumulannya. Kami serahkan kepadamu pemimpin di negara kami ini, bersama dengan sukacita dia mampu melayani dengan baik dan didukung oleh para menteri atau bawahannya. Kami serahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Antarkanlah jemaatmu di dalam 1 minggu ini untuk berangkat ke tengah pekerjaan mereka, keluarga mereka dengan gembalaan Tuhan. Kami serahkan hidup kami Tuhan, ampuni kami akan dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dan menyerahkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu
kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu untuk kita semua.